Assalamualaikum sahabat PHD yang berbahagia. Jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Dalam kesempatan ini kami coba menjelaskan poin penting dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Februari 2022. Seperti apa isi Undang-Undang IKN tersebut? Berikut penjelasannya ya. Sahabat PHD yang berbahagia, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada hari Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli pada hari yang sama di Jakarta. Undang-undang yang memiliki dua lampiran ini ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 41 dan penjelasan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6766. Sahabat PHD yang berbahagia, Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kemudian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas terus berkoordinasi untuk penyusunan berbagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Sahabat PHD, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengamanatkan beberapa peraturan turunan. Setidaknya ada 9 aturan turunan yang ditargetkan selesai dalam 2 bulan mendatang. Di antaranya, 9 aturan yang dimaksud adalah: pertama, peraturan pemerintah tentang pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara yang diatur dalam pasal 24 ayat 7 Undang-Undang IKN. Nantinya, aturan tersebut akan digabung dengan peraturan pemerintah tentang rencana kerja dan anggaran otorita Ibu Kota Nusantara yang termaktub dalam pasal 25 ayat 3 Undang-Undang IKN. Kemudian, dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan barang milik negara dan aset dalam penguasaan yang termaktub dalam pasal 35 Undang-Undang IKN. Selanjutnya, peraturan pemerintah tentang pengalihan dari kementerian lembaga kepada otorita Ibu Kota Nusantara yang termaktub dalam pasal 36 ayat 7 Undang-Undang IKN. Kemudian, peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara yang termaktub dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang IKN. Selanjutnya, peraturan pemerintah tentang kewenangan khusus otorita Ibu Kota Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus termaktub dalam pasal 12 ayat 3 Undang-Undang IKN. Sahabat PHD, selanjutnya adalah Peraturan Presiden
tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, serta persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang tertuang dalam Undang-Undang IKN Pasal 5 Ayat 7. Aturan tersebut akan digabung dengan Peraturan Presiden tentang struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara yang termaktub dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang IKN. Kemudian, Peraturan Presiden tentang perincian rencana induk Ibu Kota Negara yang diatur dalam Undang-Undang IKN termaktub dalam Pasal 7 Ayat 4. Selanjutnya, Peraturan Presiden tentang rencana tata ruang KSN Ibu Kota Nusantara yang termaktub dalam Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang IKN. Berikutnya, Peraturan Presiden tentang pembagian wilayah Ibu Kota Nusantara yang termaktub dalam Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang IKN. Kemudian, Peraturan Presiden tentang pemindahan lembaga negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional yang termaktub dalam Pasal 22 Ayat 5 Undang-Undang IKN. Selanjutnya adalah Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang rencana detail tata ruang Ibu Kota Nusantara yang termaktub dalam Pasal 15 Ayat 4 Undang-Undang IKN. Kemudian, Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang IKN. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian kami sampaikan poin penting dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Semoga dengan pemaparan ini, sahabat PHD lebih bisa memahami apa saja yang ada dalam Undang-Undang IKN tersebut. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.